lillahi wa inna ilaihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat beliau dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yaitu hari ini kita akan menyelenggarakan pendidikan guru penggerak diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Isa Karisa SPD SD Negeri 25 Pontianak Timur Angkatan CGP Angkatan 11. Salawat serta salam tak luput kita junjungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang pertama. Sebelum kita mulai acara pertama, baiklah saya akan membacakan pembukaan dulu. Adapun susun acara CGP Angkatan 11, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan kepala sekolah SD Negeri 25 Pontianak Timur, yang kelima pemateri yaitu Ibu Isa Karisa SPD. Pertama, mari kita membuka acara ini adalah membaca basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari kita Anastasia SPD. Padanya dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Yang kedua yaitu kata sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 25 Pontianak Timur kepada Bapak Eko Winarto SPD, disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yaitu Ibu Raida SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dan staf keluarga besar SDN 25 Pontianak Timur yang hebat, yang saya banggakan. Terkhusus pada hari ini yang kami hormati pemateri calon guru penggerak Ibu Isa Arisa SPD dalam penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesehatan, kekuatan yang daripadanya. Tanpa beliau lah kita tidak mungkin bisa berdiri dan duduk dan tidak bisa mungkin berada di sini. Yang kami hormati sekali lagi kepada pemateri, dan saya sungguh bangga karena pada hari ini Jumat ceria, di mana pemateri Ibu Isa Arisa SPD akan memberikan modul ajar budaya positif dalam CGP, calon guru penggerak angkatan ke-11. Artinya budaya positif ini adalah tentang masalah disiplin. Disiplin ini sangat luas Bapak Ibu. Nanti kita akan mendengarkan beliau dalam memberikan sajian ataupun arahan materi yang akan diberikan. Disiplin waktu sudah pasti, disiplin mengajar juga sudah pasti, apalagi belajar, disiplin ilmu juga. Jadi banyak. Oleh karena itu saya tidak perlu berpanjang lebar. Mari Bapak Ibu kita ikuti bersama-sama materi pada hari ini, budaya positif. Dan saya sangat bangga, banyak sekali perubahan-perubahan, tidak hanya dari calon guru penggerak, tetapi sudah dominasi di dalam kurikulum Merdeka. Kita mengambil hikmah yaitu positifnya. Jadi di tahun-tahun ke depan dan seterusnya juga kita akan melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar. Itu aja penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara ini, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak untuk pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara kita Dewi Hidayat Saputra SPD. Kepadanya dipersilahkan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari sejenak kita tundukkan hati, tundukkan kepala, berdoa agar hari ini dapat kita lalui dengan penuh hati.
Perkenankan kami membaca doa dalam agama Islam. Kepada hadirin yang beragama lain, kami persilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di dalam pengawasan-Mu, kami di pagi ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara kami, bukalah pintu hati kami, dan berikanlah pemahaman jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya terima kasih. Selanjutnya acara inti, yaitu pemateri pendidikan guru penggerak diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh saudari kita Isah Karisa SPD SDN Negeri 25 Pontianak Timur CGP Angkatan 11. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya. Berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 25 Pontianak Timur, Bapak Eko Bintarto SPD, serta rekan-rekan semuanya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif. Salam guru penggerak. Ini adalah fasilitator saya, Ibu Citra Permata Engda, Ibu Yusta Sarina, pengajar praktik, dan saya sendiri CGP Angkatan 11. Ya, sebenarnya saya adalah CGP Angkatan 10, tetapi mengikuti pendidikan di gabungkan dengan calon guru penggerak Angkatan 11. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita senyum. Saya minta teman-teman semua berdiri, berhadap-hadapan, berpasangan. Ya, Pak Agus berdiri dengan Pak Denny. Bu Raida boleh berdiri sama Bapak. Ya, berhadap-hadapan. Saya tahu ya, beban hidup kita berat. Tugas kita berat, tapi mudah-mudahan dengan senyum 30 detik hati kita senang, walaupun nanti awalnya senyumnya terpaksa, mudah-mudahan nanti ikhlas ya. Oke, kita mulai hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan dan senyumnya harus nampak gigi. Ya, 1, 2, 3. Nah, boleh senyum. Ayo. Harus nampak gigi ya, nampak gigi. Berikan senyum terindahnya. Ya, oke. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayo Fira, 24,
28, 29, 30. Oke, semuanya. Gimana perasaannya? Do you feel happy? Happy, terima kasih ya. Jadi hari ini melihat Pak Agus tersenyum ya dengan Pak Denny ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh iya, kipasnya ke sana ya. Oke, yuk kita buat kesepakatan forum diseminasi ya. Kita buat kesepakatan sebelum kita mulai. Di atas ini adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Boleh mungkin teman-teman mau menambahkan kesepakatan kita supaya kegiatan kita berjalan lancar. Mungkin ada contoh lagi? Nggak ada? Ya, Bu Raida mungkin kesepakatan kita. Oke, mungkin kalau mau keluar harus izin dulu. Apalagi kira-kira? Ya? Jika mau bertanya, Ya? acungkan tangan. Oke, jika mau bertanya, oke, raise hand ya, acungkan tangan. Apa lagi? Ya, mungkin saat teman kita sedang berbicara kita dengarkan. Oke, menyimak. Ya, oke, itu kesepakatan kita ya. Oke, lanjut. Halo Sobat Penggerak, mari kita belajar bersama dan berkolaborasi. Mari saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, oke. Budaya positif. Ya. Oke. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada konsep intinya ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nanti akan dibahas kita satu persatu konsep-konsep yang terdapat dalam budaya positif. Oke, disiplin positif. Oke, teman-teman semuanya, kalau dengar kata disiplin positif, apakah yang ada di benak teman-teman semuanya? Kira-kira apa? Kalau lihat kata disiplin, oke, tepat waktu. Disiplin positif. Kira-kira apa itu disiplin positif? Ya, kebiasaan. Bu Anas, ayo Ibu. Saya sih hanya secara positif. Saya melihat positifnya. Oke, iya. Kalau ada positif tentu ada negatif kok. Oke. Ya, jadi kira-kira apa disiplin positif itu? Enggak ada negatifnya. Ya, Bu Mira? Kira-kira apa? Kalau dengar kata disiplin positif atau melihat kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bu Mira? Aturan. Oke, aturan. Apa lagi? Kebiasaan. Oke. Pak Agus? Kira-kira apa? Ya. Oke. Disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi Bu Fira bilang peraturan, oke. Lalu Bu Linda bilang kebiasaan, oke. Ya, tapi tujuan disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa kira-kira? Nilai kebajikannya?
Oke. Mengajarkan tugas nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan visi kita, visi sekolah kita. Sopan, oke. Beretika, oke. Tolong menolong, oke. Kerjasama, oke. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, kita fokuskan nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini kita fokuskan di karakter profil pelajar Pancasila, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita fokuskan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Nah, disiplin diri ini adalah disiplin yang tumbuh dari diri siswa sendiri. Kalau selama ini kan kita ada peraturan, jadi siswa mengikuti apa yang diperintah oleh guru, ya kan? Kalau tidak dilakukan perintahnya atau melanggar aturannya, kita hukum. Biasanya seperti itu. Dan itu tidak ada kesadaran diri, ya, kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, ya, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif, ya, ini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya. Motivasi internal bukan akibat paksaan, bukan karena pujian, bukan juga karena hukuman. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri, sadar sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, dan juga bukan karena pujian. Oke, lanjut ke motivasi perilaku manusia, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu Anas, ya, Bu Anas datang ke sekolah itu karena apa, Bu Anas? Atau datang tepat waktu lah, datang tepat waktu ke sekolah itu karena apa? Karena tanggung jawab, ya. Bu Fira? Oke. Taat peraturan. Pak Dedi? Datang ke sekolah tepat waktu itu karena apa? Karena takut dihukum mungkin, nanti takut kena marah bapak. Tupoksi. Oke. Bu Raida? Tanggung jawab. Oke. Nah, nih ada motivasi perilaku. Oh, ini perilaku. Kurang ketikannya ya. Perilaku. Ada typo ya, typo, misspell. Motivasi perilaku, seharusnya perilaku bukan periaku. Perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masuk ke situ tidak? Bisa sedikit. Dikit ya. Oke. Tadi Bu Anas bilang kan tanggung jawab. Ya, oke, tanggung jawab kita. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bu Anas rajin nih, Bu Anas rajin deh gitu kan. Atau mungkin nanti ada hadiah dari Bapak karena rajin gitu kan. Bisa juga. Oke. Bisa jadi. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, dengan yang kita percaya. Yang paling bagus kira-kira yang mana? Yang satu, kedua, atau ketiga? Ketiga, ya. Sudah tanggung jawab. Memang sudah tanggung jawab kita untuk datang tepat waktu, tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak, ya. Guru digugu dan ditiru. Kita harus memberikan role model, ya, good role model kepada anak-anak, ya. Jadi yang ketiga yang lebih cocok,
Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya bisa jadi juga sih ya. Oke, tapi lebih bagusnya adalah yang ketiga, sudah ada diterapkan dalam pikiran kita, dalam diri kita, bahwa kita datang ke sekolah adalah sudah merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oke, next, keyakinan kelas ya. Bapak Ibu, teman-teman semua di kelasnya udah ada yang buat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas. Kalau dulu itu aturan ya, peraturan kelas, tapi ini kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas itu kita sepakati aturan apa yang akan kita terapkan di kelas. Jadi setiap kelas bisa berbeda-beda kesepakatan kelasnya. Mungkin di kelas 1 boleh minum saat jam belajar ya, misalkan di kelas 1. Nah, tapi di kelas 3 atau di kelas 4 tidak dibolehkan. Nah, itu kesepakatan antara guru dan siswanya. Nah, nanti kita buat keyakinan kelas. Nah, ini budaya positif ini intinya ke keyakinan kelas. Kita akan sedikit demi sedikit melakukan perubahan ya di kelas kita masing-masing. Oke, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi kita buat kesepakatan ya. Nanti saya minta tolong teman-teman semuanya, kita buat kesepakatan, kita tempel di kelas kita masing-masing, difotokan, mungkin proses videonya dan dikumpulkan, ya. Dan itu jadi dokumentasi aksi nyata. Oke, dan itu menjadi dokumentasi aksi nyata. Oke, ya. Jadi nyambung ya. Oke, nyambung. Nanti kita sama-sama buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi kalimatnya gak usah panjang-panjang. Misalkan datang tepat waktu, cukup. Menjaga kebersihan dan tidak menggunakan kata tidak. Misalkan tidak boleh makan dan minum di kelas, jangan menggunakan kata tidak, ya. Apalagi dilarang, nah itu tidak boleh. Kita cari kata-kata positif, ya. Oke. Next, ini adalah contoh kemarin video. Mana ya putarnya? Ya, ini nggak usah ini ya. Ini adalah contoh kemarin membuat kesepakatan ya. Saya membuat kesepakatan di kelas, walaupun di kelas 1 masih sedikit dibantu ya, karena mereka belum memahami sekali. Oke, ini adalah contohnya dan ini adalah kesepakatan yang di kelas 1 ya. Ini harus ada revisi sebenarnya karena kalimatnya masih panjang. Oke, times for ice breaking. Ya, sudah 3 materi. Jadi sekarang saatnya ice breaking. Pada ngantuk kan? Ngantuk kan? Ya, bagus. Ngantuk kan? Nah, ngopi. Oke, kita ice breaking dulu. Let's stand up. Silakan berdiri teman-teman semuanya. Pak Agus disenggol terus. Kok? Iya, Pak Agus disenggol terus. Kok nggak ada suaranya Pak Denny? Hah? Tadi kan di YouTube kan? Oh iya, YouTube-nya Dimatikan. matikan dulu ini. Itu aux kan. YouTube-nya dimatikan deh. Iya tadi itu. Harinya ya nasi padang masih video nasi. Ganti house deh. Nah, itu ganti house. Video betul nggak tahu juga. Nasi padang.
Materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, biasanya kalau siswa melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusianya? Ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nih ada kasus. Coba teman-teman silakan dibaca dulu. Ibu Mita, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu, jika teman-teman menghadapi situasi seperti Ibu Mita, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman semuanya, apa alasan Tommy melakukan itu? Dihubungkan dengan 5 kebutuhan manusia tadi. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan dari kasus itu, kira-kira kenapa Tommy melakukannya? Ya, saya mungkin ke depan dulu. Ya. Ini kasusnya. Jadi ada satu anak, dia sering minta makanan kepada temannya, bekalnya dengan paksa. Nah, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Ya, Bu Anas, kira-kira alasannya apa? Bertahan hidup dan kebebasan. Bertahan hidup itu mungkin dia di rumah tidak diberi bekal oleh orang tuanya, keadaan ekonomi orang tua yang mungkin tidak mampu, jadi membuat dia berbuat seperti itu ya. Jadi seolah-olah dia memaksa,
situ ya dengan teman-temannya. Jadi kalaupun di sini kita jangan langsung menilai si Tommy itu memaksa atau rancang ataupun apa gitu yang negatif terhadap dia. Kita harus selidiki dulu kenapa dia seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Anastasia. Mungkin Bu Linda, silakan. Kalau saya tadi bertahan hidup dan kebebasan ya, kebebasan mungkin di sini karena tidak ditegur atau tidak diperhatikan selama ini tindakannya, sehingga si Tommy ini merasa tenang-tenang saja, tidak mendapat hukuman dari guru sebelum gurunya tahu. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Pak Denny mau memberikan pendapat, silahkan. Atau Bu Mira, dari hubungkan dengan lima kebutuhan manusia, kebutuhan dasar tadi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira alasan Tommy meminta bekal paksa, ya bekal secara paksa kepada teman-teman, kira-kira alasannya kebutuhan apa yang belum bisa dipenuhi? Ya, kalau saya melihat di sini penguasaan. Kalau saya melihat di sini penguasaan di pandang dulu tadi kan mungkin permasalahannya dia ini mungkin tidak dikasih uang jajan atau perhatian dari orang tuanya. Tapi saya melihat di sini karena ada kata paksa. Paksa di situ saya melihatnya itu penguasaan. Jadi dia berkuasa di dalam. Berkuasa. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mira, boleh tepuk tangan. Pak Agus? Nah, Pak Suni? Mau? Bapak? Oke, mungkin Bapak silakan memberikan pendapat. Kira-kira apa Pak? Ya, mungkin kalau pendapat saya, mungkin si Tommy ini di dalam ruang lingkup keluarga artinya itu terlalu bebas, terutama kepada orang tuanya. Jadi mungkin kurang controlling atau mungkin terlalu dimanja. Nah, kebiasaan itu muncul. Artinya ini dalam setiap sikap dan perilaku di sekolah. Jadi makanya ruang lingkup itu diutamakan adalah dari keluarga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bu Raida? Oke. Kalau saya sih mengacu kepada bertahan hidup dan kasih sayang rasa diterima. Oke, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, karena dia terutama pertama faktor orang tua ya. Iya. Faktor orang tua di sini kita lihat mungkin si anak itu melihat di sekeliling dia membawa bekal, Bu Isa. Jadi dia itu kurangnya perhatian dari kasih sayang orang tuanya. Karena dia merasa dia sebagai anak, kok aku tidak dibekali makanan oleh orang tua aku. Nah, di situ dia berpikir. Nah, ketika seperti itu, seorang guru itu juga harus berkecimpung, Isa. Seorang guru juga harus terjun. Kenapa, nak? Kenapa seperti ini bisa terjadi, gitu kan? Nah, kenapa? Nah, di situ ketika guru mengetahui keluhan anak dan ternyata, oh anak ini menyampaikan. Ketika anak ini sudah menyampaikan keluhan dia, oh ternyata ibuku tidak memberikan kasih sayang kepadaku, gitu kan? Nah, jadi seorang guru inilah nanti memberitahukan kepada orang tua siswa ya, pada orang tua siswa, baru orang tua siswa ini tahu bahwa oh anak aku ini ternyata begini di sekolah, ternyata anak aku ini perlu dikasih sayang, perlu diperhatikan. Nah, di sini dari sini kita melihat, jadi orang tua dia mulai memberikan arahan kepada anak dan memberikan bekal kepadanya agar dia itu disamakan kasih sayangnya yang siswa lainnya yang ingin sama seperti itu bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Boleh tepuk tangan semua. Terima kasih Ibu Raida. Terima kasih juga teman-teman semuanya, luar biasa sekali jawabannya. Ya,
Ya, nih alasan Tommy yang pertama, ya ini sudah saya buatkan sedikit ini alasan berdasarkan opini saya. Alasan yang pertama mungkin karena dia lapar. Ya, tadi ada yang mengatakan mungkin tidak dikasih bekal ya. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Raidah tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ini kekuasaan tadi. Siapa ya tadi yang masalah Ulinda ya? Kekuasaan. Mungkin karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, di kelas ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, oke, tadi udah nyambung sekali ya jawaban teman-teman semuanya. Lalu yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Nah, itu kekuasaan ya, jadi jagoan di dalam kelas ya itu. Lalu yang keempat, karena dia merasa bosan. Bisa jadi mamanya tuh bawakan bekalnya itu aja terus ya, dia merasa bosan. Lalu dia minta makanan temannya yang bervariasi. Nah, di sini kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri Tommy adalah kebutuhan kebebasan. Jadi dia nggak bebas mau pilih makanan apa-apa saja karena dia sudah dibekalkan makanan yang sama oleh ibunya. Ya, itu adalah contoh dari kasus ya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti kita sendiri kan, kita kayak sekarang mungkin sudah lapar, memerlukan makanan, ya itu adalah kebutuhannya apa? Untuk bertahan hidup ya. Mbak Sumi nanti ya makanannya ya. Oke. Oke, intermezzo. Restitusi. Nah, kita masuk ke restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi kasus yang terjadi di tempat kita. Ya, guru sebagai penghukum. Biasanya kita di selama ini kita sebagai apa nih gurunya? Guru sebagai penghukum, ataukah guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Sekarang let's talk to ourselves. Kita ingat ke diri kita masing-masing. Kalau sebagai kontrol guru, kita kira-kira selama ini posisinya di mana? Apakah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan posisi kontrol guru yang mana nih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nomor 1. Let's see, sebagai penghukum. Oke. Oke, yes. Jawabannya benar. Oke, yang kedua. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalimat ini biasanya disampaikan oleh guru dalam posisinya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya? Merasa bersalah. Oke, kita lihat.
Yes. Oh, pintar Bu Linda. Yeah. Lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Manajer. Oke, Bonas. Pak Denny. Oke, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Manajer. Bu Fira? Ayo Bu Fira. Pay attention please. Ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Kira-kira kontrol gurunya sebagai apa? Bu Raida? Pak Denny? Oke, Bu Linda bilang manajer ya. Manajer. Oke, let's see. Ya, salah sebagai teman. Kita lihat kalimatnya ya. Ada sesuatu datang. Next, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Oke, pembuat merasa bersalah. Pemantau. Ya. Lalu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Membuat rasa bersalah. Ya? Rasa bersalah nih. Membuat rasa bersalah? Bu Linda? Manajer. Oke. Wis. Bu Linda benar ya. Manajer. Oke. Ya, manajer. Seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang selama ini kita sebagai penghukum, sebagai teman atau boleh ya sekali-sekali. Tapi yang paling bagusnya adalah sebagai manajer. Kenapa? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi setiap ada masalah, jangan kita yang mencarikan solusi, tapi muridnya itu sendiri. Misalkan datang ke sekolah selalu telat, alasannya malamnya begadang, ya. Nah kita tanya, bisa enggak berubah? Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak telat lagi ke sekolah? Biarkan dia menjawab. Ya, misalkan, oh iya Bu, berarti malam nggak boleh begadang lagi, bangunnya pagi-pagi. Solusinya yang berasal dari murid itu sendiri, kita minta dia untuk bertanggung jawab terhadap ucapannya. Ya, itu salah satu contoh posisi kita adalah sebagai manajer. Ya, manajer. Next, segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol guru kita tadi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, mungkin kalau di sekolah kita yang memang agak sedikit sulit ya, tapi bolehlah kita sedikit demi sedikit melakukan perubahan ya. Tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi ada 3. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini adalah salah satu contoh. Mungkin suaranya kurang jelas, tapi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana ini kasusnya ceritanya anak yang sering telat datang ke sekolah karena dia sering begadang malam-malam. Nah di situ kita meminta anak untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menstabilkan situasi supaya dia tidak telat lagi datang ke sekolah. Ini adalah contohnya. Oke, next.
Nah, menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita berbuat. Lalu kata-katanya nampak nggak dari sana kebaca nggak? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini adalah kata-kata yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu adalah memberikan pengertian bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Oke, next, pay attention please. Sedikit lagi, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Maksudnya adalah kita memvalidasi apakah yang dilakukan anak tersebut adalah suatu kesalahan atau tidak. Kalimatnya bisa contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kamu sering telat datang ke sekolah. Apakah itu suatu kesalahan? Nah, nanti anak itu dia akan tahu kesalahan atau bukan. Lalu padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contohnya, misalkan dia melakukan kesalahan dan dia punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Misalkan dia makan di dalam kelas, kan tidak boleh. Alasannya dia adalah dia lapar. Nah, lapar itu hal yang wajar, tapi harus tahu tempat dan waktu. Nah, kita tanyakan kepada dia, apakah makan di dalam kelas itu salah atau tidak? Sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, kita buat keyakinan kelas dulu. Di situ ada bacaan. Makan saat jam istirahat. Nah, makan saat jam istirahat. Pada saat jam belajar dia makan. Nah, itu suatu kesalahan atau tidak? Jadi kita tanyakan. Apa keyakinan kelas kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Apakah keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati, dan seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, thank you. Sudah habis. Terima kasih. Nah, intinya budaya positif ini adalah kedisiplinan tentang kita. Kita berharap sedikit melakukan perubahan di dalam kelas kita masing-masing. Kalau perubahan yang drastis itu akan sulit bagi kita, tapi kita bisa lakukan itu secara pelan-pelan. Dan teman-teman semuanya, mohon perhatikan sebentar. Nanti minggu depan ya setelah kegiatan ini, kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kita videokan, kita fotokan, ya. Nanti itu saya gunakan juga untuk nanti laporan ke pendidikan guru penggerak ini, dan juga ke Denny sebagai aksi nyata, ya. Nanti yang simple aja dulu, video bagaimana kita membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan perubahan ya. Yang terutama adalah kita sama-sama berkolaborasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Yang tidak tahu bertanya, yang tahu jangan pelit untuk memberikan berbagi ilmu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyanyi ya?
Alhamdulillah selesai juga pengisian materi hari ini. Terima kasih atas pemaparan Bu Isa, CGP, kan, calon guru penggerak. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali mendapat ilmu ya, terutama saya Bu Isa ya. Ya, semoga dari ini kita banyak manfaatnya dan terinspirasi buat kita semua, yaitu berkembang, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi yang pertama, Bu Isa ini siapa? Menggerakkankah atau bergerak? Awalnya tergerak, Tergerak, ya. lalu bergerak, Bergerak? dan sekarang menggerak. Oke, alhamdulillah. Bu Isa sekarang adalah menggerakkan kita semua di SD Negeri 25 Pontianak Timur. Nah, semoga kita semua di sini adalah calon-calon CGP semuanya ya. Amin. Ya Allah, semoga Jumat berkah ya Bu Isa ya. Inilah salah satunya pencetus ya Bu Isa ya. Alhamdulillah ada teman kita yang sudah bergerak gitu ya. Bukan lagi bergerak tapi menggerakkan ya kata-kata ini ya. Oke. Apabila ada kata yang salah ya, tutur kata saya yang salah yang tidak enak untuk menyampaikan ya. Terima kasih ya Bu Isa ya semuanya dan teman-teman sudah hadir semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Iya, pintar. Hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Oke. Sekarang saya mau tanya, kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Cantik, apa lagi? Dua, apa lagi? Kalau berbicara tidak boleh? Berbicara tidak boleh? Kasar, harus? Sopan. Nah, itu semua nanti kalian tulis di kertas yang sudah Mem kasih, ya? Oke, siap? Ya, Mem mau bagikan kertasnya. Nanti kalau sudah ditulis, baru kita tempel di depan. Oke, sebentar Mem bagikan dulu kertasnya. Ayo, silahkan ditempel. Pelan-pelan, pelan-pelan, tidak berebut.